Shalom bro, bertemu lagi bersama Ayu Podcast. Gimana cerita di sini menjadi berkat bagi yang bercerita dan bagi yang mendengarkan. Ayu bercerita, God bless you. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Udah lihat video yang tadi kan? Kita udah lihat video bernama Kimi, dan kita nanti akan bincang-bincang dengan papa dan mamanya Kimi lebih lanjut soal anaknya yang sangat luar biasa dan akan menginspirasi kita semua. Oke. Halo, salam kenal. Gimana dari Koko dan Cici bisa perkenalkan diri dulu? Sama dari Cici duluan. Ya, nama aku Lia. Ini suami aku namanya Leo. Oke. Tinggal di daerah mana? Tinggal di Kelapa Gading juga, dekat sini. Oke. Nah terus kan kita tadi udah kasih lihat nih video teman-teman sobat aku, video tentang Kimi. Bisa tolong memperkenalkan lebih lagi tentang Kimi? Umur berapa? Terus sekarang sekolah di mana? Kelas berapa? Nama lengkapnya sih Clara Kimberly Jayawinata. Dia umur 7 tahun, lahirnya tanggal 3 April tahun 2017. Harusnya sih dia udah kelas 2, cuma karena dia spesial, jadi baru masuk kelas 1 di Sekolah Murid Merdeka di cabang Jakarta Garden City. Berarti dia sempat pindah dulu ya? Pindah sekolah atau? Pindah sekolah dari TK. Dari TK terus SD-nya langsung ke Sekolah Murid Merdeka. TK-nya waktu itu pas pandemi, jadi TK-nya saya ngulang 2 tahun. Ya, karena spesialnya dia itu. Jadi saya TK-nya saya mestinya 1 tahun, saya jadi 2 tahun gitu. Oh gitu, oke. Kan banyak ya orang-orang yang belum tahu sebenarnya GDD itu apa sih? Secara pribadi aku pun sebenarnya nggak tahu ya. Lebih banyak tentang GDD. Kalau menurut Cici, informasi dari dokter, GDD itu apa ya? Kalau dia kan sebenarnya punya koko ya, bedanya 5 tahun sama dia. Itu saya melihatnya pada saat si Kimi ini umur 2 tahun setengah. Dulu kokonya umur 2 tahun setengah udah bawel, bisa feedback saling, kalau kita ngomong saling nyambung. Kalau dia tuh kalau pas umur 2 tahun setengah cuma terbatas kata-katanya gitu, makin terbatas. Manggil papi mami, manggil mbak, cuma belum bisa cerita seperti kita nih, belum bisa. Saya perhatiin kan, takutnya dia autis atau bagaimana, karena saya masih awam ya. Tapi kalau saya panggil Kim, dia ngeliat mata saya bisa. Kim buang sampah dia bisa tahu. Cuma untuk komunikasinya tuh nggak bisa seperti kita lancar bolak-balik begini, nggak bisa dia. Sampai akhirnya saya tanya sama ipar saya, keponakan dia seperti itu. Ternyata ya udah saya diarahin untuk terapi okupasi namanya. Di waktu itu di PIK ya, setiap hari Sabtu sama 1 jam doang sih, sampai sekitar 3 bulan. Masalahnya itu dia berbarengan dengan pandemi, jadi nggak semua tempat terapi buka. Iya. Jadi cuma bilang bisanya online. Yang offline ya itu yang di PIK itu gitu. Saya nggak pernah ketemu sama dokter tumbuh kembang sih, ketemunya sama psikolog. Lihat dia assessment selama 1 jaman gitu. Dilihatlah ternyata anak ini ada modalnya cukup bagus, tetapi proses dan outputnya terlambat, jadi global development delay. Jadi itu dites semuanya. Cara dia menyelesaikan masalah, jadi itu terlambat 23 bulan sebenarnya itu dari umur sebenarnya 23 bulan terlambat gitu. Jadi cara berpikirnya, semua yang ditindakannya ya
global dia itu delay kan, dia delay terlambat, bukan yang nggak bisa, dia bisa cuma terlambat terus beda dengan mundur 2 tahun dari umurnya gitu. Berarti ibaratnya dari dia lahir sampai ke umur 2 tahun masih semua tampak normal. Semua tampak normal. Masih bisa, maksudnya belajar jalannya oke, belajar bicaranya semua masih sesuai dengan umurnya ya. Gitu. Cuma memang pas merangkak dia dari ujung ke ujung itu dia cuma setengah duduk pas itu dia. Beda sama pokoknya, kalau pokoknya sudah bolak-balik kuat gitu kan, berarti cuma setengah duduk, ayo merangkak lagi, baru merangkak lagi gitu. Jadi katanya terapisnya sih itu bisa dilihat dari gejala merangkaknya itu. Kalau merangkaknya nggak sempurna, nah itu mungkin sesuatu spesialnya aja. Gitu. Kira-kira waktu itu Koko juga dampingin Cici waktu pas konsul ke dokter tadi? Iya, selalu saya yang antar, kan saya yang setiap radio dan seperti itu ya setiap minggu ya, seminggu sekali. Iya, setiap hari Sabtu di tik itu. Dan setelah 3 bulan itu kami melihatnya sepertinya belum terlalu ada perbaikan, yang mungkin juga perlu waktu. Tapi ya akhirnya kita dapat informasi di yang berkelapa ini malah dekat rumah di Palikapung ya. Ya. Jadi akhirnya saya dan istri saya setelah diskusi sepakat untuk memindahkan terapinya ke tempat Palikapung itu. Jadi Iya. sampai sekarang masih di situ. Di situ kini ada sekitar 3 terapi bicara, ngomong saya bisa bolak-balik ini, terus terapi sensor integrasi. Kan dia orangnya kan susah, awalnya tuh susah dengan keadaan baru, situasi baru tuh susah. Dia kayak udah keburu kayak parno lah, kayak gugup gitu. Penyesuaian di situ, jadi terapi supaya nggak apa-apa gitu loh, dari situasi ke sini ke aku itu nggak apa-apa Tengah gitu. samping kaki mendengar bunyi-bunyi yang tertentu merasa nggak nyaman. Itu di terapi sensor integrasi. Bahkan mainan yang mengeluarkan suara, mainan anak-anak yang mengeluarkan suara pun ini nggak nyaman mendengar. Jadi disingkirkan. Iya, jadi itu dia banyak sekali ya anak-anak yang harusnya dia seneng, dia nggak mau, dia nggak nyaman, kayak pencetan dan suara anjing, pencet, dia nggak mau dia pokoknya dia nggak mau gitu. Terus akhirnya ya udah terapinya terapi bicara, sensor integrasi sama terapi edukasi, belajar nulis, belajar angka gitu. Satu lagi terapi perilaku, orangnya datang ke rumah seminggu sekali, itu diajarin caranya, waktunya main, waktunya belajar gitu. Jadi biar dia nggak bingung gitu ya, ini main, waktunya main, waktunya belajar. Karena suka kadang anak seperti itu kan, dia pikir ya aku mau main kok gitu, kenapa harus belajar? Ada waktu-waktunya gitu. Jadi ya sampai sekarang itu satu lagi ya renang sih, cuma buat dia seneng aja gitu di air. Kalau aku boleh tahu, waktu pas saat itu kan berarti kan saat Koko dan Cici tahu waktu pas di umur 2 tahun itu ya. Waktu pas dengar dari kata dokter, kalau misalnya memang ada keterlambatan dari ini, perasaan kalian gimana saat? Ya sedih ya. Harapan kami kan ini bisa tumbuh normal seperti anak biasa. Yang nggak nyangka aja, apalagi sejauh ini saudara yang saya kenal, sepupu saya, teman-teman lain saya kecil tuh nggak ada yang seperti ini begitu. Jadi ya semuanya normal, nggak nyangka aja anak sendiri bisa mengalami hal yang seperti ini ya, saya sebutnya anak spesial gitu ya. Dan lebih karena ADHD tipe aktif kali ini. Iya, ada beberapa saya lupa jenis kepanjangannya apa itu ya, ADHD. Ada beberapa jenis ya yang aku tahu. Aku juga sempat coba cari tahu. Waktu ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya Didi itu juga kesulitan makan, katanya. Jadi nafsu makannya ya sesuka dia gitu. Kalau Kimi gimana? Enggak, Itu dia normal makannya. Jadi katanya susah nolong. Iya. Dia bukan pernah pemilih makanan. Makan apa aja dia mau sih.
sama ngunyahnya, nonnya dia nggak pernah makan di semut gitu, nggak pernah, lancar aja. Suruh niup, dia niup. Ini selama ini nggak ada masalah dalam makan, semuanya normal. Gitu. Soalnya kan dari yang aku tahu memang ada beberapa yang memang sampai susah makan, sampai berat badannya turun kan, ada beberapa. Berarti untuk ukuran makan ini seperti anak normal lainnya ya, nggak ada masalah. Ada masalah, berat badan juga normal gitu. Gitu. Oke. Kalau misalnya memang dari tadi yang Cici dan Koko kasih tahu, kalau dokter bilang itu perbedaan antara jaraknya kan cuma beda 23 bulan ya. Berarti kan ibaratnya kita bisa, ya nggak terlalu jauh lah ya dengan tumbuh kembang yang umur seharusnya gitu. Berarti kan. Kalau misalnya terlalu jauh kan mungkin kayak misalnya umur 2 tahun dia masih belum bisa apa-apa, masih belum bisa berjalan lancar kayak gitu kan. Ada kayaknya aku lihat ya di YouTube itu ada beberapa yang anak umur 2 tahun yang memang harusnya udah jalan tapi mereka masih digendong, masih belum bisa jalan gitu. Jadi yang aku pikir berarti kan sampai mungkin kondisinya sampai separah itu. Cuma kalau misalnya dari yang dibilang Koko dan Cici dengan ini seperti itu berarti sebenarnya udah nggak parah gitu kayak orang-orang ya kan. Secara fisik sih ini kalau saya lihat malah nggak terlalu berbeda sama ukuran badan, seumuran ini malah ini agak lebih bongsor sedikit. Dan kalau untuk gerakan-gerakan lainnya, jalan, lari, lompat, renang itu masih nggak terlalu banyak masalah sih. Yang masalah itu jadi susah berkonsentrasi fokus ke satu hal untuk waktu yang seharusnya normal gitu. Jadi misalnya untuk anak-anak seumuran ini bisa fokus dengerin orang bicara sampai kira-kira 1 menit 2 menit, tapi kita nggak bisa selama itu durasinya. Jadi sudah terdistract dengan hal lain. Dan kita juga masih berusaha supaya bisa komunikasi sama kininya lebih lancar ya, karena kita nggak bisa komunikasi tektokan sampai panjang, mungkin 2 kali ya. 2 atau 3 kali baru bisa, sebelumnya mungkin nggak bisa dia lock lagi gitu. Kira-kira kalau untuk sekarang ini sekolah dengan teman-teman biasanya atau dia ada sekolah khusus lagi? Jadi dia sekolahnya cuma Senin Rabu Jumat. Senin Rabu itu dikasih inklusi itu berempat. Kalau dikasih inklusi ini yang paling oke lah ya, karena dia yang lainnya masih ada yang belum bisa seperti ini, masih belum bisa duduk, hanya bisa putar-putar di kelas gitu. Kalau ini udah bisa duduk sih gitu dibanding yang lain. Nah, Senin Rabu itu sama kelas inklusi, kalau Jumat itu digabung dengan kelas normal. Nah, di kelas normal ini lebih banyak, sekitar 12 anak. Nah, ya, gurunya sih 2 sih ya. Cuma yang di kelas normal ini ada anak-anak inklusi yang udah di atas kini, yang udah bisa komunikasi lancar. Walaupun secara nulis atau berhitungnya masih agak lambat, tapi secara komunikasi sudah lancar gitu. Kalau kini komunikasi mungkin belum terlalu lancar, cuma kalau untuk masalah berhitung terutama dia lebih bisa gitu dibanding untuk nulis seluruh atau membaca gitu kan belum terlalu bisa, baru bisa baca suku kata gitu. Gitu. Kalau aku sih seneng ya dengernya, berarti perkembangan ini sudah bagus sampai sejauh ini ya. Karena memang di video yang aku coba cari tahu di YouTube ada beberapa yang memang agak miris ya. Kalau untuk anak yang memiliki GPD, ada yang sampai mereka juga susah untuk bersosialisasi gitu kan, karena mungkin juga dari mereka mungkin keterbatasan biaya, nggak bisa ikut sekolah normal lainnya gitu kan, atau juga mungkin belum tahu ya mesti diapain gitu, karena ada beberapa orang yang kurang biaya sampai dia tuh nggak bawa ke dokter gitu, jadi kurang konsultasi, kurang pengalaman gitu sampai sejauh ini. Tapi Koko dan Cici ya puji Tuhan ya, sampai sejauh ini Tuhan untung, jadi ini juga berkembangnya bagus. Terus kira-kira nih untuk sekarang Kimi itu bisa nggak bersosialisasi sama saudaranya atau tetangga-tetangganya gitu, seperti normal tapi mungkin ya pelan-pelan atau gimana? Menurut Koko dan Cici gimana?
bisa sih, tapi memang belum bisa seperti TikTok gitu. Nah, misalkan sama kokonya lagi main iPad gitu, kok main Angry Bird gitu, dia udah bisa ngomong dia mau main Angry Bird, nah kokonya main, tapi dia belum bisa yang aku mau dong Angry Bird-nya dibikin kesini, dan belum bisa panjang, cuma bisa aku mau main Angry Bird kok, pokoknya ngerti kan, di sekali Angry Bird. Mau nonton YouTube atau mau YouTube Mickey Mouse gitu, dia udah mau bisa ngomong gitu. Tapi belum bisa cerita. Tadi Kimi nonton apa? Mickey Mouse lagi apa? Dia belum bisa. Mickey Mouse lagi ngapa-ngapain, dia belum bisa panjang loh. Cuma senyum aja Mickey Mouse gitu doang. Terus kalau misalnya nih untuk Koko dan Kiki sampai sejauh ini kan berarti udah banyak hal loh yang dilakuin nih. Nggak apa aja ya, aku percaya untuk semua hal udah dilakukan. Kira-kira nih ada nggak beberapa kesulitan yang sampai saat ini masih sulit, sangat-sangat sulit ya, di luar dari yang tadi udah Koko dan Kiki cerita. Kira-kira ada nggak yang benar-benar sangat banget yang bisa di-sharing ke teman-teman sobat, soalnya kan dari mereka juga pasti ada beberapa yang nggak tahu mereka harus apa, ada beberapa dari mereka juga yang masih mikir kalau ketemu dengan orang yang memiliki gini itu harusnya bersikap bagaimana. Kalau dari Koko dan Kiki ya, untuk kalau dari berdasarkan saya dan istri saya, karena saat ini kan ini sekolahnya di sekolah inklusi, teman-temannya itu juga dia yang anak spesial juga, dan di luar itu juga ada juga orang tua temannya ini di tempat terapi. Jadi kalau menurut saya yang terutama adalah orang tuanya harus mengakui terlebih dahulu bahwa anaknya ini perlu treatment spesial. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal biasa. Yang terutama seperti itu, orang tuanya harus mengakui dan menerima anaknya kondisinya seperti itu. Nah, yang kedua, barulah orang tuanya itu berupaya semampunya seperti memilih terapi yang semampunya untuk anaknya, dan apabila dirasa ada kekurangan dari sisi ekonomi, tentunya di satu sisi ya perlu ada pos-pos yang bisa dialokasikan, misalkan untuk pos-pos hiburan, untuk pos-pos makan keluar di akhir pekan gitu. Nah itu terpaksa harus dialokasikan ke terapinya, ya demi perkembangan anak agar menjadi lebih baik. Kalau dari saya seperti itu. Yang tentu saja ada hal-hal yang dimana kan emosi saya dan emosi istri saya bisa aja lagi capek, lagi letih, tapi kimiknya berulah dan bertindak yang lagi nggak moody. Jadi ya aku bisa lebih kesel, lebih emosi, tapi ya aku tetap berusaha menjaga emosi kami supaya nggak berlebihan. Seperti itu sih. Iya. Kalau Kiki sendiri gimana? Iya, sama sih seperti itu. Karena tapi yang bikin positifnya ya, kemarin baru kejadian. Selama ini kan suka ekstrim, tapi saya batasin juga supaya jangan terlalu manis-manis, karena itu bisa merangsang hiperaktifnya ya. Jadi kenapa lagi seminggu sekali ke mall, dia minta es krim. Kalau misalnya dia kasih es krim beberapa waktu yang lalu, kalau dikasih es krim, dia suka tuh makan es krim. Saya selalu nanya, karena saya mau memperlakukan dia seperti anak normal ya. Terus nanti biar dia yang berkembang dengan sendirinya, dengan bimbingan Tuhan juga. Kim suka nggak es krimnya, enak nggak es krimnya? Dia biasanya cuma senyum aja dia makan. Cuma baru minggu lalu nih saya kasih dia es krim coklat. Kim, tipenya saya Cici itu ya, Kiminya ya. Saya yang nanya, Kim, es krimnya enak nggak? Suka nggak?
dia begini loh, langsung nyopin ke saya loh gitu. Saya terharu sekali gitu pada saat itu ya. Maksudnya selama itu dia cuma diem doang, enak gak Kim? Gitu. Kemarin tuh yang minggu lalu baru kejadian, enak gak Kim? Es krimnya dia langsung sendokin ke saya loh. Saya langsung seneng banget, saya langsung ambil ya, jawaban itu saya ambil, itu baru pertama terjadi itu. Mungkin bagi orang biasa itu normal biasa, tapi kalau bisa itu luar biasa sekali gitu ya. Gitu. Iya, keren sih kalau kayak gitu ya. Gitu. Terus kira-kira nih kalau untuk saat ini kan berarti kan Kimi udah tahu lah ya pasti dari kokonya juga dari teman-temannya dia ini nggak pernah diajarin kalau Tuhan Yesus kayak gini sekolah minggu kayak gitu, atau misalnya dia tahu cerita anak sekolah minggu sampai sejauh ini dia tahu dia ikutin. Ya kan dia tiap minggu ke gereja, terus ada apa dapat gambar suara itu ya. Dan malam sih kita doa juga sih, doa Ada doa keluarga. Memang sih dia belum bisa ngikutin doa seperti biasa ya, seperti hanya sepatah dua patah kata doang, tapi ya dia tahu itu siapa Tuhan itu siapa, tahu sih. Berarti pernah nonton Superbook bagus ya? Belum. Oh gitu. Iya sih aku pernah lihat kayak Superbook bagus kan, itu kan animasi anak-anak ya. Jadi bisa bantu juga. Iya gitu. Nah kira-kira nih kalau misalnya Koko dan Ibu, pasti kan ada doa-doa yang dipanjatkan ke Tuhan untuk ini, dan bagaimana untuk dia ke depan. Kira-kira bisa kasih tahu harapan-harapan kalian ke Tuhan apa sih sebenarnya untuk masa depan ini? Aku gimana? Ya, ini tentu aja harapannya ya agar ini bisa kasmati dan menjadi anak-anak normal lainnya dan bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, bisa berperilaku yang baik juga. Ya saya yakin doa orang tua anak-anak yang dari anak-anak kita sendiri ya mirip-mirip juga seperti itu. Saya juga nggak mau terlalu muluk banget sih doanya, tapi ya doa yang sewajarnya dan bersama-sama seperti itu. Kalau dari sini, Iya, pengen juga supaya ya walaupun misalkan dia tidak seperti anak normal gitu, saya lagi pengen nemuin dia apa ya bakat dia gitu. Jadi dan nanti di masa depan dia menggeluti bidang yang dia suka aja, yang dia bisa gitu loh. Dia nggak perlu jadi profesor, dia nggak perlu jadi dokter. Cuma misalnya dia suka masak, dia harus jadi koki yang maksudnya ya nggak usah koki terkenal, tapi dia maksudnya nanti untuk masa depan dia kan dia pasti butuh biaya ya, ekonomi lah. Biarlah dia dengan kepandaian dia atau bakat dia masak, biarlah dia jadi koki yang menghasilkan uang untuk nanti hidup dia gitu. amin. Aku percaya juga pasti bisa lah. Cuma aku sih terima kasih satu ayat dari Yohanes 9. Ada pertanyaan dari muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan, kenapa orang ini buta? Apakah salah orang tuanya? Tapi Tuhan bilang bukan salah orang tuanya, melainkan kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan atas anak itu. Itu jadi ayat andalan sebenarnya kalau misalnya ada beberapa orang yang merasa lagi down, yang merasa lagi kayaknya nih kenapa ya ini terjadi? Itu bisa Koko dan Cici pegang kalau sebenarnya tuh Tuhan juga pasti punya rencana ya buat ini. Dan aku percaya kalian ada di sini saat ini itu juga rencana Tuhan supaya kalian juga bisa cerita, bisa share orang-orang Tuhan betapa baiknya Tuhan, betapa perlindungan Tuhan tuh ada sebenarnya. Gitu kan. Dan aku percaya sampai sejauh ini aku dengar dari cerita kalian kemajuan Kimi yang seperti ini tuh pesat ya. Luar biasa loh buat aku, dan ini nggak sembarangan gitu. Bukan hal yang bisa kita anggap lupakan gitu aja, tapi untuk orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman yang sama itu sangat berarti gitu. Berarti kalau Kimi aja bisa, berarti anak-anak lain juga bisa gitu. Dan apa yang kalian bagikan juga bisa kasih harapan ke mereka. Kalau Kimi aja udah bisa sedikit demi sedikit kemajuannya pesat, berarti anak-anak yang lain juga bisa. Iya, Kita sih percaya aja sama Tuhan. Nah, kira-kira
kalau untuk Koko dan Cici ke depannya, kalau misalnya nih ada orang atau orang-orang di sekitar kalian gitu, yang punya pengalaman baru seperti ini, ya kan, baru-baru mengalami dunia. Kira-kira kalian bisa kasih tips and trick gak untuk awal-awal? Gimana sih perasaannya gitu, gimana cara mengatasi awalnya, gimana cara bisa menerimanya gitu. Karena kan kalian udah pengalaman nih, udah tahu kalian awalnya kan mesti seperti apa gitu. Bisa tolong tahu sobat trik. Ya awalnya pasti kaget ya. Seorang ibu ya kan, jadi terharu ya. Seorang ibu masih mana sih yang mau melihat anaknya seperti itu ya sebenarnya. Tapi memang banyak yang masih. Maaf, aku Ya. turunkan. Ada roti buat Koko menikmati, silakan. Fashion dari The Essence. Dari produser kita yang masak sendiri ya. Maksudnya seorang ibu udah hamil 9 bulan. Pada saat kehamilannya juga nggak ada masalah kayak kan. Pastilah pengennya sama seperti anak pertama laki, dulu juga agak rewel, ada sedikit pendarahan, tapi nggak apa-apa. Berarti yang sekarang ini pasti dulu KSG-nya perempuan dan gitu nggak ada pendarahan ya. Berarti semuanya nanti ke depannya pasti lancar, saya pikir gitu ya. Ternyata setelah lanjut bener lancar gitu, tapi setelah 2 tahun setengah itulah mulai timbul kalau begini ya, anak ini beda. Nah, awalnya pasti kita kaget, tapi ya sedih juga ya. Tapi saya mikir pasti Tuhan nggak salah ya menempatkan saya dan kalau jadi orang tua ini. Walaupun saya juga nggak tahu ke depannya apa maksud Tuhan di balik ini. Tapi seperti kalau dikatakan dengan ayat yang dari Cici bilang itu ya itu benar. Walaupun kita awalnya nggak tahu ini kenapa begini ya kan. Kalau bicara juga nggak ada yang tahu penyebabnya tuh. Saya baca di Google, tumbuh kembang, itu juga nggak ada yang tahu kenapa bisa begini. Katanya sih bilangnya ya memang ada bawaan aja gitu, sel-selnya gitu kan. Ya udah jadi pertama kita terima, pasti terpuruk lah ya. Tapi saya tipenya sama suami itu nggak mau down aja gitu. Kita harus cari solusi kan. Jadi anak ini harus kita kasih yang terbaik gitu dengan kemampuan kita juga gitu. Tentunya juga dibawa dalam doa sih. Pasti akan up and down juga sama. Tapi saya pasti kata ya Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu pasti lah ya. Karena pada saat jadi kayak roller coaster gitu ya. Kalau kayak tadi saya bilang ini udah ada respon menyuapin saya, itu kan seneng banget ya. Tapi kalau lagi emosi, lagi kesel ya kan, saya juga sedih juga ya kan. Kok keselnya kok dia moodinya tuh suka naik turunnya gitu, kadang suka cepet kan ya. Kenapa nangis? Dia kan belum bisa ngerti kenapa dia nangis gitu. Mungkin dia mau ngomong sesuatu, cuma dia belum bisa ngomong. Tiba-tiba nangis, kenapa nangis gitu. Jadi kan itulah yang kayak kita mikir, aduh gimana caranya biar kita tahu dia nangis karena apa gitu kan. Itu sih yang tapi kita harus terima, kita harus dengan terapi, ya itu terapi terus yang terus-terusan terapi. Jadi kalau memang sedini mungkin harus terapi dari awal umur 2 tahun. Pada saat itu kalau saya tahu sebelum pandemi, itu pandemi aja pas umur 3 tahun ya, 2020 ya. Harusnya kalau 2019 saya tahu aja itu pasti 2 tahun. Pasti belum pandemi pasti lebih banyak tempat terapi yang offline ya. Gitu. Ini dia pertama kali terapi itu 3 tahun 8 bulan. Jadi menurut saya juga agak terlambat ya. Karena golden age-nya anak itu sampai umur 6 tahun. Tapi kan dari 3 atau 8 bulan ke 6 tahun tuh cuma selisih 2 tahun ya, 2 tahun yang dia kejar nih. Tapi ya udahlah, udah terjadi juga kan, dan mungkin kita harus selalu ya mensyukuri lah, walaupun dengan up and down-nya itu gitu, keadaan itu. Terus kira-kira aku nggak akan mungkin tanya negatifnya ya, nah aku mau tanya positifnya. Menurut kalian dengan keadaan seperti ini, positif apa yang bisa Koko dan Cici ambil dari Kimi, dari permasalahan mungkin yang ada di keluarga? Misalnya Kimi lagi marah, terus kalian gimana
responnya. Jadi hal positif apa yang bisa kalian bagikan? Ya, Iya, jadi dengan kondisi seperti ini, saya merasa jadi lebih perlu ada perhatian lebih ke anak saya, khususnya yang ini itu. Dan ketika ini memerlukan terapi lebih dari satu macam, itu saya juga harus menyingkirkan maksudnya keegoan, keinginan saya misalkan untuk entertainment, misalkan saya mau nonton sinema atau beli sesuatu yang saya suka, ya saya lebih memprioritaskan mengalokasikan dana itu ke terapinya ini lebih baik. Dan apalagi dengan seperti itu, apabila saya dan istri saya melihat ada kemajuan di sisi ini, itu ya suatu sukacita. Ya. Ya, kalau dari Cici, positifnya apa, Mbak? Positifnya lebih dekat sama Tuhan ya. Amin. Mungkin saya dulu lebih nyerah sama Tuhan, terserah deh gitu. Iya, Itu percaya sama Tuhan. Iya, saya tahu Tuhan berdoa, menyembah. Tapi itu masih nggak ada kekuatan sendiri gitu loh. Ya kan? Iya. Karena kan kita suka memikirkan, menyempitkan gitu ya pikiran kita tuh, bisa gitu kan. Ini semua aku yang bisa loh gitu. Tuhan saya tahu, saya doa. Tuhan tahu, Tuhan tuh maha kuasa ya. Tuhan tuh bisa membimbing kita. Cuma kan aku juga bisa loh karena kemampuan aku gitu. Jadi mungkin Tuhan menitipkan ini kan nggak ada tahu ya secara medis juga nggak tahu penyebabnya apa, kecuali misalnya batuk pilek, oh ya dikasih obat sembuh. Ini penyebabnya apa kita nggak tahu. Jadi benar-benar yang ngandelin Tuhan sih dalam setiap ya. Secara manusianya memang terapi ya, tapi untuk secara rohaninya kan ngandelin Tuhan. Terapi sehari nih kayak bisa terapi nih, dia bisa nih angka-angka gitu ya. Minggu depan dicek belum tentu bisa, dia lupa lagi gitu. Jadi namanya terapi harus continue kan. Sekarang udah mulai tertanam ingat angka-angka sebenarnya, sekarang dia udah ngerti angka. Cuma ya itu kan, kita nggak pernah tahu lah, full of surprise sih sebenarnya. Iya, betul. Berarti ibaratnya bisa berkesimpulan kalau memang positifnya, berarti kalian jadi lebih dekat sama Tuhan. Aku dengar juga tadi ada doa malam juga, ya ada mesra keluarga juga, ya kan ya. Itu bagus karena nggak banyak keluarga bisa kayak gitu. Keluarga yang normal aja, yang baik-baik aja juga nggak bisa. Yang namanya doa keluarga tuh belum tentu ada gitu. Tapi kalau kalian Koko dan Cici bisa ajak ini doa bareng sama kokonya, itu good banget gitu kan. Jadi dari dini kokonya Kimi dan Kimi udah berserah, maksudnya udah percaya sama Tuhan gitu. Ya aku percaya sih, maksudnya ya Tuhan itu yakin lah kalau Cici pasti bisa jalanin ini. Dan menurut aku kalian hebat, nggak semua orang bisa. Tapi kalau pulang itu banyak sih. Iya. Karena kalau lagi ngalamin cobaan yang tentang Kimi, saya juga sampai sanksi sama Tuhan. Aduh Tuhan, salah nggak sih ini gini sih, misalnya Kimi lahirnya di anak sultan gitu. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya mau itu. Kalau sekarang tuh Tuhan, saya nggak mau berdoa banyak-banyak, yang penting cobaan saya jangan terlalu berat, itu kan aja gitu. Iya betul. Emang kata kita kayak gitu. Iya. Tapi aku percaya kok dan Cici bisa. Semangat terus, tangan menyala gitu kan. Karena sampai sejauh ini kalian udah jadi berkat ya buat sahabat Ayu, sobat-sobat Ayu semua yang dengar gitu kan. Dan aku percaya saat nanti ada orang yang benar-benar down, benar-benar butuh dikuatkan, dan dengar kesaksian dari kalian itu bisa menguatkan mereka juga gitu. Jadi kalian bisa jadi berkat gitu. Ya aku berharap kalian nggak bosan buat terus sharing cerita di sini. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa gitu kan. Karena kan pasti banyak hal sebenarnya yang Tuhan udah nyatakan atas kehidupan Koko dan Cici melalui ini kan. Dan aku percaya kalau Koko dan Cici aja bisa, orang lain juga pasti bisa gitu.
Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi jangan bosen kalau misalnya ada teman-teman juga yang mau sharing, yang sama teman yang bisa kasih curhat atau kekuatan, boleh. Koko dan Cici juga mau kesini lagi, mau sharing tentang pertumbuhannya Kimi di mana, banyak-banyak mujizat yang lainnya nggak mau. Thank you ya. Thank you juga udah diundang sama Ayu. Iya, aku boleh doa buat kalian. Oke, kita doa bareng yuk. Tuhan, kami berdoa malam ini untuk Cici dan Koko, Papa Mama Kimi dan juga Kokonya, kiranya Tuhan itu sertai. Kami percaya bahwa rencana Tuhan indah atas Kimi dan keluarga. Tuhan punya rancangan yang sungguh sangat nyata, dan seperti pada firman-Mu menyatakan bahwa apa yang terjadi itu bukan kesalahan orang tua, bukan kesalahan siapapun, dan ini hanya rencana Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan melalui Kimi. Kami percaya, kami serahkan Kimi ke dalam tangan-Mu supaya Kimi tetap terus dapat mujizat, dapat pertumbuhan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga nanti pada saatnya dewasa nanti Kimi juga bisa menjadi berkat. Bahkan Tuhan bisa pakai Kimi lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa Kimi ada dalam tangan-Mu, dan setiap kebutuhan Kimi semuanya sudah Tuhan sediakan. Saat Tuhan berikan Kimi kepada Koko dan Cici, Tuhan berikan semua biaya-biayanya hingga semuanya sudah terbayar lunas. Jadi tidak ada kekurangan apapun atas biaya terapi dan semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk Kimi. Kami percaya itu semua Tuhan akan selalu sediakan. Dan kami percaya Kimi dalam tangan-Mu pasti akan disembuhkan Tuhan dengan caranya Tuhan. Karena Kimi itu adalah anak yang berharga, dia anak yang spesial dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kimi adalah kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus tetap sertai Koko dan Cici supaya tetap punya kekuatan untuk bisa menjalani semua yang sedang terjadi saat ini, dan mereka saatnya nanti juga bisa memberikan kesaksian lagi ke orang-orang lain dan bisa menjadi berkat ke orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sobat Ayu semua, kita udah dengar cerita kesaksian dari papa mamanya Kimi, dan kiranya bisa jadi berkat untuk sobat Ayu semua. Dan kiranya kalau misalnya ada sobat Ayu yang juga mau punya cerita, punya keluh kesah, punya kesaksian atau apa aja yang bisa di-share di sini, silakan datang aja ke kita dan kita akan siap mendengarkan kalian. Kiranya apa yang tadi udah dibagikan papa mamanya Kimi bisa menjadi berkat ke kalian dan menguatkan kalian di saat kalian sedang kesusahan. Terima kasih. God bless you.